Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua pada pagi hari ini? Masih semangat semuanya? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau kalian untuk merapikan tempat duduknya masing-masing. Oke, kamu geser ke sini, luruskan dengan temannya. Baik, segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mohon untuk disimpan. Dan buku-buku yang ada di atas meja tolong dirapikan. Ya, kamu rapikan buku-bukunya. Baik. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Iya, kenapa? Semoga Allah mengangkatnya. Baik, hanya satu orang saja. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik. Marilah kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca Al-Basmalah. Oke, anak-anak semuanya, pagi ini kita akan belajar tentang materi apa? Ada yang tahu? Benar, kita akan belajar tentang fikih. Baik. Sekarang ini banyak sekali fenomena-fenomena yang kita lihat yang terjadi di sekitar kita, terutama yaitu pemerkosaan, hamil di luar nikah, dan lain sebagainya. Maka ada satu ibadah yang mana jika kita lakukan, kita akan mendapat pahala dan terhindar dari sifat-sifat yang Ibu sebutkan tadi. Ya, ibadah apa itu? Apa? Pernikahan. Iya benar, pernikahan. Maka materi kita pada pagi hari ini adalah tentang pernikahan dalam Islam. Baik. Pertama yang akan kita bahas tentang pernikahan ini adalah tentang pengertian pernikahan. Ada yang tahu apa itu pernikahan? Tidak ada? Pernikahan itu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-jam'u yang artinya bertemu atau berkumpul. Sementara menurut istilah, pernikahan ini adalah ikatan lahir batin
antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu ikatan rumah tangga melalui akad yang dilakukan dengan syariat agama Islam. Menurut KHI, kompilasi hukum Islam, akad atau pernikahan ini adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidhon, ya, yang ketika kita melakukannya termasuk ke dalam ibadah. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan ini adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun suatu rumah tangga dengan tujuan untuk hidup kekal dan bahagia sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Baik, paham semuanya anak-anak untuk pengertian pernikahan? Ada yang tidak paham? Ya, paham ya? Oke, baik. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang hukum-hukum pernikahan. Ada yang tahu hukum pernikahan ini? Apa? Tidak ya? Oke. Asal dari hukum pernikahan ini adalah mubah. Mubah itu apa? Mubah itu adalah boleh untuk dilakukan, ya. Tetapi karena ada beberapa keadaan dari orang-orang yang akan menikah, maka hukum dari pernikahan ini bisa berubah menjadi haram, ya, bisa berubah menjadi wajib, bisa berubah menjadi sunnah, bisa berubah juga menjadi makruh. Ya, ada penyebabnya. Ada yang tahu? Oke, baik. Hukum pernikahan ini bisa menjadi wajib. Oke. Hukum pernikahan ini bisa menjadi wajib apabila orang yang akan menikah ini sudah mampu, ya, sudah mampu untuk menikah. Jika tidak menikah, maka dikhawatirkan orang yang akan menikah ini tidak bisa menghindari dirinya dari perbuatan zina. Maka hukum pernikahan bagi dirinya adalah wajib, ya. Daripada mungkin jika dia tidak menikah, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, maka hukum pernikahan baginya adalah wajib. Tetapi dengan syarat dia sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan. Hukum pernikahan ini bisa menjadi sunnah. Hukum pernikahan ini bisa menjadi sunnah apabila orang tersebut sudah siap lahir dan batin untuk menikah, tetapi ia masih bisa menahan hawa nafsunya. Ya, dia masih bisa menahan untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Maka hukum pernikahan baginya adalah sunnah. Ya, oke. Hukum pernikahan bisa menjadi haram apabila orang tersebut belum siap untuk menikah, dan jika menikah dikhawatirkan dia akan membuat perbuatan buruk kepada calon yang akan dinikahinya, maka hukum pernikahan tersebut menjadi haram. Ya, kita tidak boleh menikah hanya karena kita benci, hanya karena kita ingin menyakiti pasangan kita, itu tidak boleh. Maka hukum pernikahan menjadi haram. Ya, nah, hukum pernikahan bisa menjadi makruh apabila orang yang akan menikah itu sudah mempunyai keinginan untuk menikah, tetapi ia belum siap secara lahir dan batin. Hanya keinginan saja yang ada, tapi dia belum siap, maka hukum pernikahan tersebut menjadi makruh. Dan dia juga belum mempunyai bekal untuk melakukan pernikahan, maka hukum pernikahan tersebut menjadi makruh. Ya, nah,
Terus satu lagi, hukum pernikahan itu bisa menjadi mubah seperti yang dijelaskan di awal. Mubah maka boleh dilakukan, ya. Oke, hukum pernikahan ini ada 5 ya. Ini saja ya. Baik. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang rukun nikah. Ada yang tahu rukun nikah? Ada yang tahu? Tidak. Oke. Rukun nikah yang pertama yaitu adanya calon suami, ya. Ya, ini wajib ya. Jika kita ingin nikah, jika kita perempuan, maka kita harus mempunyai calon suami. Jika kita tidak mempunyai calon suami, maka kita akan menikah dengan siapa gitu ya kan? Rukun nikah yang pertama yaitu adanya calon suami. Nah, calon suami ini ada juga syaratnya. Apa aja syaratnya, Bu? Nah, syaratnya yang pertama yaitu beragama Islam. Ya, syarat kita yang pertama atau syarat bagi calon suami yang pertama adalah beragama Islam. Dia harus beragama Islam, ya. Baik, syarat yang kedua yaitu atas kehendak sendiri, tidak boleh ada paksaan di dalamnya, ya. Paham semuanya? Baik, yang ketiga yaitu dia menikah dengan orang yang bukan muhrim, Dia tidak boleh menikah dengan anak kandungnya sendiri, ya, ataupun dengan abangnya sendiri, ataupun dengan kakaknya sendiri, itu tidak boleh. Oke, selanjutnya syaratnya yaitu tidak sedang ihram atau haji, harus ada di dalam majelis pernikahan tersebut, ya. Oke, untuk rukun pernikahan yang kedua yaitu adanya calon istri. Baik, calon istri di sini juga ada syaratnya. Yang pertama yaitu sama, beragama Islam, ya. Yang kedua yaitu tidak terpaksa, ya. Tidak boleh ada paksaan di dalam pernikahan. Selanjutnya yaitu si calon istri ini sedang tidak bersuami. Jika mungkin dia sudah pernah menikah, dia harus cerai terlebih dahulu, ya. Tidak boleh ada suaminya, ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu sedang tidak berada di dalam masa iddah, dan yang terakhir tidak sedang ibadah haji atau umrah. Nah, rukun nikah selanjutnya yaitu adanya wali. Ya, adanya wali nikah. Wali nikah di sini bisa berupa ayah kandung ataupun saudara-saudara kandung dari pihak ayah kita kalau kita perempuan. Ya. Oke. Syarat-syarat dari wali ini adalah yang pertama mukallaf. Mukallaf itu dimaksudkan dengan Islam dan dewasa. Ya, itulah yang boleh menjadi wali nikah. Selanjutnya yaitu laki-laki. Wali ini harus laki-laki ya, tidak boleh perempuan. Ya, harus adil ya, dan tidak sedang ihram atau haji. Baik, selanjutnya yaitu saksi, atau biasanya saksi di dalam pernikahan itu ada 2 orang. Ya, saksi ini sangat penting karena dia yang menyaksikan majelis pernikahan tersebut. Nah, saksi ini juga ada syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu Islam, sudah pasti ya, Islam. Kedua yaitu dewasa, ya, tidak boleh anak kecil yang menjadi saksi dalam pernikahan, harus orang dewasa. Yang ketiga yaitu sehat akalnya, tidak gila. Orang gila tidak boleh menjadi saksi dari
pernikahan, harus orang yang berakal. Terus tuh yang terakhir yaitu hadir di dalam pernikahan. Baik, yang terakhir yaitu adanya ijab dan qabul. Ada yang tahu apa di sini ijab dan qabul? Ada yang tahu? Ijab di sini adalah perkataan yang keluar dari wali istri. Ya, sementara qabul itu adalah jawaban dari sang suami kepada wali. Nah, itu yang dimaksud dengan ijab dan qabul. Baiklah, untuk rukun-rukun pernikahan ini sudah paham semuanya? Masih ada yang ingin ditanyakan? Untuk keseluruhan materinya paham semuanya? Paham? Baiklah, setelah ini kita akan melakukan praktek ijab dan qabul. Ya, bagi nama-nama yang ibu sebutkan harap maju ke depan untuk menjadi calon pengantinnya, saksi dan walinya. Ya, untuk Ananda Triwita, ya, jadi mempelai perempuan. Untuk Ananda Darhan menjadi mempelai laki-laki. Ya, untuk Ananda Adrian dan Ananda Yunus diharapkan untuk menjadi saksi, dan untuk menjadi wali adalah Ananda. Baik, maju ke depan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau saudara Ananda Aditya bin Buhari dengan anak saya yang bernama Ayu dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya saudara Aditya bin Buhari dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah. Alhamdulillah. Kalian sudah melihat bukan praktek pernikahan ini, ya? Maka seperti itulah ijab dan qabul yang dilakukan di pernikahan. Sudah paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Baik, jika kalian tidak ada yang mau bertanya, maka ibu yang akan bertanya. Ya. Baik, ibu akan bertanya, apa itu pengertian dari pernikahan? Oke, Bella. Ya, benar. Yang kedua yaitu sebutkan hukum-hukum dari pernikahan. Ini. Ya, benar. Selanjutnya yaitu sebutkan rukun-rukun pernikahan. Sriwita. Ya, benar. Baiklah. Berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kesimpulannya, pernikahan ini adalah ibadah, ya, yang apabila kita melakukannya itu bernilai pahala. Jika kita tidak bisa menahan hawa nafsu kita dan kita sudah siap untuk menikah, maka mohon untuk disegerakan menikah. Jangan menunda-nunda pernikahan agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, baik. Mungkin ini saja yang bisa ibu sampaikan. Lebih dan kurang yang ibu mohon maaf. Kita sudahi dengan alhamdulillah. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.